Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera untuk membahas berita politik hari ini. Ada berita-berita yang hangat, stay sampai selesai dan tanpa perlu banyak basa-basi. Kita akan segera membahas video yang pertama. Bacakan eksepsi lagi. Bacakan eksepsi Hasto ngaku diancam jadi tersangka jika PDIP pecat Jokowi. Omong kosong, apa kabar dokumen Rusia dan kemana Deddy Sitorus bungkam disuruh membuktikan. Nah, jadi mereka sudah mulai melancarkan fitnahan-fitnahan lagi. Hasto. Hasto ini dan gerombolannya sumber kekacauan negara ini. Pasca wawancara tersebut, tekanan terhadap saya semakin meningkat, terlebih pada periode 4-15 Desember 2024 menjelang pemecatan Bapak Jokowi oleh DPP PD Perjuangan setelah mendapat laporan dari Badan Kehormatan Partai. Pada periode itu, ada utusan yang mengaku dari pejabat negara yang meminta agar saya mundur, tidak boleh melakukan pemecatan atau saya akan ditersangkakan dan ditangkap. Dan akhirnya, pada tanggal 24 Desember 2024, yakni 1 minggu setelah pemecatan para kader partai, pada pagi harinya dibocorkan terlebih dahulu ke media, dan pada sore menjelang malam saya ditetapkan sebagai tersangka bertepatan dengan malam Natal ketika kami sedang merencanakan ibadah misa Natal setelah hampir 5 tahun tidak bisa merayakan Natal bersama keluarga secara lengkap. Tekanan yang sama juga pernah terjadi pada partai politik lain yang berujung pada penggantian pimpinan partai dengan menggunakan hukum sebagai instrumen penekan. Bahkan proses penetapan tersangka terhadap saya diwarnai pula oleh aksi demonstrasi oleh kelompok masyarakat yang tidak dikenal, aksi pemasangan spanduk yang menyerang partai, serta rekayasa gugatan untuk menggugat keabsahan pimpinan partai. Bahkan operasi politik terhadap saya sampai harus menggunakan lembaga survei untuk menggiring opini publik. Pendukungnya pakai baju orange ya. Bagus ketangkap semua kalian. Partai pembela koruptor. Aduh, baru kali ini ya ada seorang yang sudah menjadi tersangka tapi dibela mati-matian sama. Gimana kalian gak mau kehilangan suara ya kalau gini terus ya? Itu. Apa jangan-jangan kalian mau ikut jejak Hasto? Sidang eksepsi FX Rudy hingga pendukung Hasto pakai rompi orange. Semoga terkabul ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada netizen yang ngomong gini, partai PDI kayaknya pingin pakai baju oranye, kita doakan saja ya, amin. Tumben FX Rudy sekarang bela Hasto, padahal kemarin sering berseberangan sama keputusan Hasto. Apa ini mulut ketar-ketir? Bapak, lu yang ketar-ketir. Hanya kader-kader PDIP yalah yang cerdas, pandai, jujur, dan selalu memperjuangkan hak-hak rakyat. Kalian setuju? Masukkan ke penjara semua. Itu aku setuju. Baik teman-teman. Sony mantap-mantap. Gimana? Makan ya? Semangat ya. Udah nikah kan? Udah makan. Selamat. Hanya belum nikah kan? Sony mantap-mantap. Gimana? Makan ya? Semangat ya. Udah nikah kan? Udah makan. Selamat. Pak Hasto kelihatan pucat ya. Jadi kelihatan pucat teman-teman ya. Apa karena jarang kena sinar matahari atau gimana ya? Gue gak tahu ya. Luar biasa ya memang kita punya presiden ya. Setelah viral di media sosial terkait oknum ormas melakukan pungli di beberapa tempat, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto langsung memerintahkan TNI, Polri hingga Kejaksaan Agung untuk memberantas oknum ormas yang melakukan pungli. Luar biasa kita punya presiden kali ini ya. Dari hal besar, hal biasa,
hal kecil, semua dipikirin. Masih aja nggak percaya sama pemerintah sekarang. Makanya pemerintah sekarang itu begitu banyak orang yang ingin menggulingkan karena Pak Prabowo ini itu bisa membuat Indonesia ini semakin great, hebat lagi teman-teman. Wow, mau lengserkan Pak Prabowo, Hasto Kristianto keceplosan. Megawati dan PDIP mau bikin Pancasila baru, itu berarti mau lengserkan Pak Prabowo. Bikin Pancasila baru. Bahkan rencana akan mengadakan Pancasila Summit. Pancasila Summit. Itu sangat penting. Wow, Pancasila Summit. Bertema menolak dikotomi sipil militer karena kita tidak menemukan dalam konstitusi kita. Ini bapaknya para mahasiswa ini, supremasi teman-teman. sipil maupun supremasi militer. Jadi diskusi ini untuk kemudian mengajak publik untuk mengevaluasi penggunaan istilah supremasi sipil. Kalau nanti supremasi sipil ini terus-menerus dijadikan dasar dengan memberi bayang-bayang seolah-olah elemen lain di bawah sipil, maka itu sangat berbahaya. Karena itu tidak ditemukan di konstitusi. Itu pokok masalah. Nanti muncul supremasi partai politik, supremasi TNI, supremasi Jawa, supremasi Papua, supremasi macam-macam nanti itu. Jadi kita ingin mengajak penggunaan koalisi sipil dengan klaim supremasi sipil untuk mengoreksi undang-undang TNI harus dihentikan. Karena itu menghadapkan elemen bangsa. Kan itu perbedaan uniform, perbedaan pakaian, perbedaan peran dan fungsi yang sudah diatur dalam undang-undang. Nah, mari kita membangun satu semangat. Ini provokasi dari Faisal Assegaf yang membuat para kerucu-kerucunya mahasiswa ini bertindak anarkis, teman-teman. Ya, ini salah satu provokator ini. Saya juga heran kenapa sampai detik ini dia nggak ditangkap ya. Waspada Jenderal, kacungnya koruptor sedang menggiring opini framing negatif seakan Orde Baru dan Dwi Fungsi ABRI akan bangkit. Waspada dengan strategi dan otak kampungannya. Itulah mereka sekarang lagi mengadu domba masyarakat, khususnya mahasiswa, yang itu IQ-nya benar-benar gimana mau jelaskan teman-teman ya. Itu mudah sekali terhasut, mudah sekali terprovokasi. Makanya para pemecah belah bangsa ini menggoreng soal isu negatif framing Orde Baru kepada Pak Prabowo hari ini soal undang-undang TNI. Itu seperti menjadi senjata mereka untuk memanas-manasi para mahasiswa ini, teman-teman. Aduh, kacau ya. Hasto ditahan, masa ini serbu KPK. Ini kayaknya negara ini kacau balau gara-gara partai ini, teman-teman. Aduh, setiap hari demo terus, teman-teman. Kayaknya negara ini kacau sekali gara-gara mereka ini, teman-teman ya. Kalian percaya apa yang dikatakan Hasto? Masih aja dibela mati-matian. Ya aduh, gimana? Sudah tahu-tahu terbukti bersalah. Sudah tahu-tahu KPK itu mempunyai banyak bukti yang sangat valid. Sehingga bukti itu cukup kuat untuk membuat pra peradilan kemarin mengalahkan Hasto. Mau menanggalkan atau melepaskan status tersangka yang disematkan oleh KPK dengan bukti-bukti yang ada. Kemudian ketika diajukan buktinya terbukti kuat, makanya keputusan pengadilan tetap menetapkan Hasto sebagai tersangka. Itu kan berarti buktinya benar-benar valid. Tapi para teman-temannya, para kader-kader tercintanya itu membela dia mati-matian. Dan kemudian menyalahkan siapa? Pemerintah, ini adalah kriminalisasi politik dan sebagainya. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless. Bye guys.